welcome back to our channel. Assalamualaikum. Oh iya, jadi kita ngelanjutin yang semalam cerita ya coy, langsung. Jadi kemarin tuh kita kan janji mau cerita tentang kerjaan kan. Jadi tentang kerjaan kita yang baru. Ini tuh yang berdua ya, satu company, satu tim, satu penempatan. Nah, jadi kita mau ngejelasin dulu ya sebelum kita Kasih tunjuk video-videonya gitu ya kan dia. Ya. Jadi kayak mana dia? Oh, pertama kali kita ceritain ya, company-nya itu company apa? Yang perusahaan startup ya, startup di Indonesia yang baru gitu. Dia teknologi tapi di bidang pendidikan. Pasti orang-orang tahu kan kalau dibilang namanya Ruang Guru tuh pasti tahu. Ruang Guru. Karena aplikasinya tuh pasti aplikasi yang orang tahu lah kan, banyak iklan di TV ya kan, banyak acara-acaranya event-eventnya setiap weekend itu pasti blocking semua TV gitu. Jadi kita kerja di perusahaan PT Ruang Guru atau apa? PT Ruang Raya Indonesia. PT Ruang Raya Indonesia. Nah, Gitu. jadi kita itu awal cerita pertama itu kita tuh dapat rekomen kerja itu aku taunya dari dia. Dinda itu taunya dari temannya. Dari teman. Nah, jadi kita itu ngirim secara via offline. Kita kirim via online. Dia cuma minta CV. dia minta CV doang. CV doang. Dia minta CV doang. Aha. Jadi Kirim kita online. Kita kalau nggak salah kirimnya bulan Juni ya, Juni 2019. wah, Bisa tahu ya? ingat nggak? Iya, seingatku 2019 bulan Juni. Pokoknya itu setelah pengiriman 3 bulan kemudian baru kita dipanggil Iya. gitu. Enggak, 2 bulan. Jadi 3 gini. bulan, coy. Iya, jadi kan gini, di apa namanya? Pengumuman yang di internet itu penempatannya di Sumatera Utara hanya di beberapa kota ya kan. Yang ada tuh cuma Sibolga, kita ambil yang Yang paling Sibolga. dekat, yang paling penempatan. dekat dari tempat kita itu Sibolga. Jadi yang kita paling ngisi link gitu kan, terus kita pilih penempatan di situ. Rupanya setelah 2 bulan dipanggil lah itu. Ternyata ada penempatan di Medan ternyata. di Medan. Kita taunya waktu kita dipanggil keterima ya. Gitu. Iya, betul. Sebelum keterima itu kan kita masukin email dulu, kita isi linknya kan, ada di situ nama semuanya kita daftarin. Terus kita setelah 2 bulan kita pikir nggak keterima, ternyata keterima. 2 bulan setelah dipanggil. Nah pas dipanggil itu sebelum itu kita diwawancara ya, via telepon dari Jakarta, ya kan dia. Ya, itu Kayaknya sama yang nelpon sama ya, yang nelpon kau sama nelpon aku juga sama orangnya kayaknya. itu kok kayak mana? Waktu kasih telepon tuh gimana? Waktu itu aku nggak lagi, Jadi aku di rumah kantor, terus aku menyendiri untuk diwawancara gitu sih. kan kau duluan kan yang ditelepon. Iya ya, aku dulu pasti. Iya, baru kau bilang, Jadi- nanti ada yang nelpon aku, nanti mungkin nelpon kau juga gitu. Iya, jadi dari pihak Ruang Gurunya itu telepon aku. Nah, telepon interview secara sebenarnya mereka tuh interviewnya langsung melalui telepon gitu. Nah, pas mereka interview itu aku di situ dikasih tahu, disuruh ditanya-tanyakin lah tentang mas experience-nya dulu. Ada CV-nya, jadi mungkin orang tuh nanya-nanya berdasarkan CV. Tanya. Terus ditanya, Iya, terus aku juga ada disuruh ini sih presentasi waktu pas lagi telepon tuh. Aku ada disuruh presentasi nggak? aku nggak ada sih. Aku ada disuruh presentasi. Jadi kayak mana? Aku karena punya experience biasa ngomong sama orang-orang. Jadi waktu pas di interview itu aku ditanya, biasa nggak ngomong sama orang? Oh iya, memang kerjaan saya dulu Oh iya, juga ada. ngomong sama banyak pihak gitu kan. Ada ngomong sama pihak-pihak. Dulu kan aku kerja di daerah desa-desa gitu juga. Nah, presentasikan kamu tuh lagi di depan sama anak-anak, kamu lagi mengenalkan satu produk, kayak mana buat anak-anak itu biar supaya anak-anak itu tertarik sama produk ini gitu. Dia duluan yang ditelepon. Terus dia ngasih kisi-kisi kayak gitu ya sama Iya. aku. Tapi ternyata di aku nggak gitu, cuma dikasih kasus aja. Cuma ditanya gimana kalau kamu bicara di depan banyak orang gitu aja sih. Tapi kalau dipresentasiin nggak ada. Kalau misalnya kalian banyak yang nanya, Kak gimana sih cara daftarnya, gimana sih? Rata-rata setahu aku mereka itu via online dan kita itu ngisi Bitly, kayak Bitly gitu kan? Kita ngisi Bitly, kita nggak ada kirim CV atau apapun tuh nggak ada. Cuman dia minta upload CV ya. Iya. Terakhir itu cuma minta upload CV, terus Biasanya kita nggak kayak biasa gitu kirim surat lamaran, kirim ke kantornya gitu, ke pusat. dia udah gitu, ada link nggak. sendiri untuk ngisi itu. Dia cuman Bitly gitu doang aja sih. Formulir online gitu. Memang agak lama kemarin tuh kan kita agak lama ya. 2 bulan. Baru setelah itu baru ada yang namanya apa sih?
grup diskus? Belum, sebelum itu kan kita dipanggil, yang lulus administrasi semuanya dipanggil ke salah satu hotel lah ya di Medan. Pertama kita dikumpulin, habis dikumpulin orang tuh ngejelasin tentang produknya, perusahaannya, ya kan, ngejelasin tentang perusahaannya. Baru kita langsung FGD disuruh role play, ya kan. Role play itu mempresentasikan bagaimana kita menjelaskan produk di depan anak-anak. Iya. Posisinya apa? Belum kita ya? Field education consultant. Tapi untuk di lapangannya kita iya, ini ke sekolah-sekolahnya kita kasih tahu ini ada satu platform, ada satu aplikasi yang bisa untuk belajar online adik-adik dengan menggunakan internet begini bla 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 bla. Jadi di batch kita itu ada sekitar 200 orang ya kayaknya dari seluruh Sumatera Utara ya. Dan itu jadi mau dari yang jauh-jauh itu hebatnya startup ini, mungkin dia new gitu ya, baru. Jadi orang ini juga membiayai transportasinya. Padahal itu baru untuk tes aja ya. Dari Nias misalnya dia naik pesawat dibayarin. Nah, walaupun dia nanti lulus atau nggak lulus ya nanti aja itu gitu. nanti gitu. Habis itu dari mana-mana itu dikasih. Cuman dikira kita tuh dikira kita anak Sibolga karena kita pemilihannya untuk base di Sibolga. Ternyata kita tuh orang Medan. Jadi pas sudah forum diskusi di sana itu dikiranya kita tuh anak Sibolga gitu. Lo kenapa nggak tinggal di sini aja? Nggak di hotel aja di gitu. Itu ya. Kami dari Medan, lo kenapa ngambil yang di Sibolga? Medan kan buka rekrutmen juga. Nah, dari situ baru kita tahu, oh ternyata ada di Medan juga ya gitu. Tapi karena kita udah dipilih duluan di situ, harus sesuai penempatan gitu. Nah, abis kita udah penjelasan tadi ya waktu itu, abis itu kita tes itu FGD. Nah, udah mempresentasikan itu ya per satu kelompok yang sesuai penempatan. Di situ lah baru diseleksi ya kan. Diseleksi hari itu juga ya? Enggak, besoknya. Jadi selesai diseleksi, abis presentasiin orang itu nilai kita. Terus yang lulus besoknya datang. Malamnya dikabarin, besoknya harus datang lagi ke situ. Kalau nggak lulus ya boleh pulang atau boleh nggak usah ikut lagi gitu. Nah, kau dikabarinnya kapan? Jam 12 malam. Aku jam 1 malam. Jadi aku pikir aku besok nggak datang. Jadi yang dikabarin itu aku. Jadi ini cerita pribadi kita. Jadi yang dikabarin duluan itu aku. Kami berdua ini emang niatnya kepengen ambil kerja tuh yang jauh-jauh. Kenapa? Nggak tahu, pengen jauh aja gitu, pengen cari pengalaman aja gitu jauh-jauh. Nah, alhamdulillah doa kita didengar, kita keterima di sini. Nah, tapi aku waktu itu kalau misalnya cuman aku doang yang keterima, dia nggak keterima, nggak mau aku ambil nih kerjaan gitu. Karena aku duluan yang dikabarin. Terus nggak jam 12 loh kau, itu kan sekitar jam 8 atau jam 9 kan kau? Enggak, jam 12, mungkin kok nggak jam 12, jam 10, jam 11 gitu lah. Iya, pokoknya dia lebih cepat lah, nggak sampai tengah malam kalau nggak salah. Dari gitu dia bilang, aku udah lulus. Kayak mana nih kau? Aku sampai dari pagi tuh dari kayak mana ya, aku pengen kerja juga gimana, galau lah ya kan. Ternyata karena mungkin nggak ada WA-nya, aku tuh via email, jadi aku nggak ngecek. Tapi memang aku dikabari via WA, dia dikabari via email. Nah, tapi memang aku memang lama sih dikabarinnya, jam 1 malam itu baru di email kalau keterima. Makanya aku bingung besok itu datang kayak rupanya karena jam 1 malam tungguin juga ada. Ya udah besoknya datang ya pagi-pagi tuh jam 8 disuruh ngumpul lagi, besoknya langsung training ya. Tapi juga nggak ketat-ketat banget. Mungkin mereka ngeliat kayak mana kita cara ngomong kita, kayak mana kita ngadepin kita ke anak-anak. Aku nggak kita ngomongnya gitu. Cuman itu aja sih dia tengok. Kalau misalnya kita orangnya enak gitu sama anak-anak, mungkin ya langsung direkrut mereka gitu. Friendly ya. Jadi memang perusahaannya apa ya, milenial gitu sih. Iya. Karena yang ngerekrut kita pun anak-anaknya anak-anak yang muda ya, yang produktif gitu, kayak usianya masih 20-an, belum sampai 30 ya. Masih, justru mereka juga masih banyak di bawah kita, di bawah kami gitu. Jadi kayak memang kerjanya itu kayak fun aja gitu, karena memang kawan-kawan kayak seumuran gitu lah, seumuran apa gitu. Jadi kayak gitu ya dia ceritanya. Ya, gitu nah, jadi hari yang kedua setelah pengumuman lulus atau enggaknya itu kita training ya. Training itu dipanggil lah anak-anak yang udah kerja sebagai FEC tadi, yang udah ada pengalaman. Selama 3 bulan mereka ngajarin kita gimana caranya, ya kasih tips-tipsnya lah gitu ya kan. Sampai malam juga, baru kalau nggak salah 2 hari setelah itu ya baru kita pergi ke Sibolganya ya. Jadi itu
hari Selasa, Rabu, Kamis nih kita berangkat. Ingatannya kuat kali. Aku udah lupa. Jadi pokoknya setelah kita keterima itu dua hari setelah itu kita berangkat ke Sibolga. Nah waktu di Sibolga ini kita nggak punya siapa-siapa. Iya, kita nggak tahu Sibolga. Nggak kenal siapa-siapa. Aku baru Aku pernah ke Sibolga cuma juga jalan-jalan. Iya, aku juga Iya pernah. kan? Aku pernah datang ke Sibolga itu kunjungan kerja. Sibolga itu di kerja. Tapanuli Selatan. Tapanuli Tengah ya guys. Provinsi Tapanuli. Kok provinsi? Kabupaten Tapanuli Tengah. Nah, ibu kotanya Sibolga. Kota Madia. Kota Madianya Sibolga. Jadi Jadi kenapa dia bisa tempat wisata ya? Karena itu dia di pinggir pantai. Jadi banyak orang ke sana tuh wisatanya untuk nengok-nengok pantai gitu. nah itu jadi tuh dari mulai Sibolga naik ke atas nyampe di Danau Toba. Nah itu jadi dari Sibolga sampai ke atas itu kawasan wisata semua gitu. Iya. Jadi kalau karena kita pernah ke sana cuma jalan-jalan dan kita nggak tahu siapa-siapa di sana, kita nggak tahu tinggal di mana, nggak tahu. Dan itu cuma dikasih waktu 2 hari untuk kayak mana nih kita ke sana perginya gimana gitu. Nah alasan itu juga yang buat aku pertamanya kalau misalnya anak ini nggak dipanggil, aku nggak mau ngambil karena aku nggak tahu juga daerah di sana itu kayak mana. Kalau jadi enaknya kan ada berdua, ada kawannya gitu kan. Orang-orangnya itu gimana di sana aku nggak tahu gitu. Kalau misalnya ada dia kan enak tuh berdua kemana-mana bisa. Memang niatnya dari awal tuh kita berdua tuh memang kepengen tuh niat kerja kita itu di sini tuh maksudnya ya kita memang mau kerja, cuma kita memang niat kita tuh kerja mengumpulin duit buat jalan-jalan. Ternyata kita kerja sambil jalan-jalan. Itu deh. Karena kita orang lapangan, jadi kita itu benar-benar disuruh survei lapangannya itu gimana, sekolah-sekolahnya gimana gitu. Jadi sambil jalan-jalan memang jadi dan tempat-tempat yang belum pernah kita jamah itu jadi terjamah gitu ya kan. Nah, gitu guys. Sumatera Utara itu luar biasa. Jadi abis dari Sibolga juga disuruh pergi ke penempatan lain kayak Tapanuli Utara. Nah, kami itu pernah kita ke sana tuh selama 3 minggu ya. 3 minggu ya. Jadi penempatan kedua itu kita difasilitasi semuanya. Makanya tempatnya di apa sih? Di Tarutung. Jadi kita di sana 3 minggu untuk itu udah dikerja tadi untuk mensosialisasikan tentang ruang guru ya kan, ke sekolah-sekolah ya gitu. Udah gitu kita juga disuruh survei lagi ke tempat yang belum terjamah lagi, itu di Samosir. Ternyata udah dijamah ya kan. Nah kita dapet yang di daerahnya itu bener-bener daerah ya dia. Kalau di Samosir kan ibu kota apa? Ibu kota Pangururan. Nah, Pangururan. Tapi kalau kita itu bukan di ibu kota ya, bahkan lebih daerahnya desanya. Kota Madia kan? Iya, desanya. Pokoknya gitu lah. Pokoknya kita bukan di kota. Pokoknya kita bukan di kota ya, itu desanya, benar-benar desanya namanya Desa Kecamatan Palipi. Ya kan? Iya, nah, itu di Samosir ya. Samosir itu pulau yang ada di tengah Danau Toba. Gitu. Jadi guys, ini ada gunung guys. Ini gunung Toba. Gunung ini meledak berapa ribu tahun yang lalu. Nah, meledak tuh di sini di Samosir itu. Jadi kita tuh sebenarnya penempatannya tetap di Sibolga, tapi kita disuruh untuk kita tuh disuruh datangin setiap kabupaten yang berpotensi untuk bisa menjualkan produk ini gitu. Nah, jadi itu kita ada di 3 tempat tadi. Tapanuli Tengah, kita masuk ke Kabupaten Tapanuli Utara. Udah selesai kita di Kabupaten Tapanuli Utara, kita masuk ke Kabupaten Samosir. Lebih tepatnya di Palipi. Kalau di Tapanuli Utara itu di Tarutung. Gitu sih guys. Nanti ini kita kasih tahu aja kayak mana kerjaan kita. Jadi kerjanya ini benar-benar kerja sambil jalan-jalan karena sebenarnya udah ada kita videoin semuanya. Jadi nanti mungkin habis video ini kita bakal jelasin satu-satu di mana, misalnya Sibolga, di Tarutung, sama di Palipi. Gitu guys. Ada lagi nggak kita ceritain? Oh ya, kalau teman-teman mau tahu lagi, tanya-tanya boleh di komen ya kan, atau dari via Instagram kita. Mana tahu ada teman-teman yang pengen masuk juga kayak perusahaan startup yang bagus, ya kan? Oke.
Nah, jadi kayak gitu, itu kerja kita. Udah kita kasih tahu sama teman-teman mau sama kalian semua kayak mana apa aja kerjaan kita. Jadi nanti kalau misalnya kita upload video, ini orang ngapain sih? Gimana sih kerjaannya kok kayak jalan-jalan memang itu plusnya gitu. Plus setiap kerjaan kan pasti ada plus minusnya. Kalau ada video tentang kota-kota yang ada di Sumatera Utara itu berarti kita lagi disitulah kerjanya kita. Gitu ya guys. Ya udah, nanti kita kasih tahu kayak mana videonya. Videonya nanti kita kasih tahu kita lagi di mana, kita di kota apa. Nanti kita bakalan share semua sama kalian. Kita bakalan kasih tahu semuanya. Mudah-mudahan kalian enjoy nontonnya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian juga. Semangat coy. Informasi ini kalau buat kalian yang mau masuk kerja atau yang belum kerja, kan sama kayak kita ada tuh video kayak mana kita berusaha sebelum ini untuk mendapatkan kerja itu gimana. Tetap berusaha, pasti ada jalannya. Pasti semuanya, pasti kalau misalnya pun kalian sama ini belum dapat kerjaan, pasti nanti bakalan dapat kok. Nggak usah putus asa, pasti dapat. Walaupun cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun, pasti bakalan dapat. Iya, betul. Setuju. Yang penting usaha, ikhtiar, dan doa. Amin. Oke guys, sampai sini dulu video kita. Bye. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa di follow. Jangan lupa di like, subscribe, dan di komen. Bye bye. Bye coy. Bye coy.